Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini. Dan pada kesempatan kali ini ada satu cerita datang dari Mas Alfi di Solotigo. Mas Alfi menceritakan tentang satu kejadian horor yang pernah dialami oleh mungkin seluruh keluarganya. Dan kejadiannya itu sekitar tahun 2000-an. Waktu itu Mas Alfi udah remaja dan punya beberapa orang adik gitu ya. Ibu, bapak semuanya dalam kondisi sehat. Dan entah kenapa pada suatu hari, Mas Alfi itu kan tinggal di perkampungan. Dan setaunya Mas Alfi itu ibunya memang ikut acara pengajian. Ya, pengajian dengan ibu-ibu yang lain seperti itulah. Sampai pada suatu hari ini kejadian aneh mulai bermula. Dan sebelum kita lebih jauh ke dalam cerita, mohon izin mau promo bawang gorengnya Wiji terlebih dahulu. Bawang goreng renyah, kualitas premium, tanpa campuran apapun, tanpa tepung dan sebagainya. Untuk kawan-kawan yang kemarin sudah sempat memesan, terima kasih banyak. Untuk Teteh juga yang sudah memesan sampai ratusan toples, terima kasih banyak atas pesanannya. Dan untuk kawan-kawan yang mungkin belum sempat memesan, ya ditunggu pesanannya. Dan kawan-kawan yang sudah mampir di channel Lapak Horor juga terima kasih banyak atas dukungannya. Baik, kita lanjutkan cerita dari Mas Alfi tadi. Ibunya biasanya ikut pengajian. Nah, ikut pengajian itu kan suka ada, kalau istilah sininya itu ada ketiban gitu ya. Jadi, itu bergilir nanti di rumah siapa, rumah siapa, rumah siapa. Nah, pada waktu itu, pagi hari, dan waktu itu memang lagi musim liburan. Ibunya itu pagi-pagi ke pasar, tumben gitu ya. Ini tumben, ibu itu biasanya nggak ke pasar, dia itu kalau belanja, itu suka di tukang sayuran di dekat situ, di dekat rumahnya Mas Alfi itu ada ibu-ibu yang kalau pagi suka ngegelar sayuran. Biasanya belanjanya di sana lah. Ini pagi-pagi ibu itu udah ke pasar. Ya Mas Alfi sendiri nggak nanya atau apa gitu. Intinya tuh tahu kalau ibunya tuh pagi-pagi ke pasar. Nah, pulang-pulang itu bawa belanjaan lumayan cukup banyak. Pulang itu pakai becak gitu kan. Ada ya beberapa tumpuk barang di situ. Kan keluarga juga bertanya-tanya. Ibu langsung masuk, Alfi bantuin angkatin. Ya udah, Mas Alfi asal ngangkatin masuk ke dalam, dibawa ke dapur sana. Mas Alfi pun bertanya-tanya, ini beli ayam banyak, beli ini banyak. Emang mau ada acara apa sih? Cuman waktu itu belum sempet nanya-nanya karena masih pagi juga, Mas Alfi juga baru bangun gitu kan. Sampai akhirnya mungkin sekitar jam 8 pagi lah, nanya sama bapak. Ibu kan sibuk di dapur situ. Nanya sama bapak, Pak, mau ada acara apa sih Pak? Bapak pun nggak tahu Pi gitu. Ibumu nggak cerita, katanya begitu. Hah? Ibu nggak cerita Pak? Enggak. Nah ya penasaran kan, Mas Alfi pun nanya ke belakang, Bu, Ibu lagi masak buat apa sih Bu? Gitu. Kata si ibunya, nanti malam banyak tamu kesini. Kata si ibu itu bilang begitu. Oh, acara apa Bu? Pengajian? Bukan, kata si ibunya. Wis pokoknya ada tamu mau kesini. Oh, ya wis lah kalau kayak gitu, kata Mas Alfi ya. Dia pun nggak berpikir panjang. Oh, ibunya mungkin mau masak dan sebagainya. Bahkan ini agak siangan saat masak itu dimulai. Ibu itu ada manggil 2 orang warga, 2 tetangga gitu yang biasa ya rewang-rewang gitulah. Nah, ini ngundang tetangganya itu untuk bantuin masak. Ya bener-bener seolah-olah itu mau nanti ada acara, mau ada pesta, mau ada ngumpul-ngumpul di rumah. Sampai tengah hari itu masak itu udah hampir selesai, mereka kan istirahat semua. Ya Mas Alfi bodoh amat gitu ya, maksudnya nggak terlalu lah, itu bukan urusanku gitu, urusanku ya main gitu, ketemu sama teman-teman dan sebagainya. Sampai akhirnya sore hari pun tiba, masak itu udah selesai semua, paling tinggal nanti
agak sedikit malam, goreng-goreng gitu ya, goreng-goreng tempe kan biar nggak melempem. Nah, udah acaranya, nanya kan si Mas Alfi, Bu, acaranya jam berapa, Bu? Acaranya nanti jam 7:30, kata si ibu. Oh, ya wis lah gitu. Udah kan, Mas Alfi pun jalan ke depan ke sana, ngobrol sama teman-temannya. Ya sambil ngeliatin ke rumah begitu. Sampai akhirnya mungkin sekitar jam 7 malam, Mas Alfi itu balik lagi ke rumah ke situ. Ngobrol cuman sebentar ya. Terus balik lagi ke sana. Ibu itu, Pi, tolong bantuin ini gelarin tikar dong katanya. Oh ya Bu, ya Bu. Digelarin lah di ruang tamu. Terus di teras di sana sama di ruang tengah juga dikasih. Semua makanan itu udah lengkap. Lumayan cukup banyak lah. Ya mungkin untuk 20-30 orang lah porsi gitu ya, mungkin sama untuk keluarga sendiri sama bagi-bagi tetangga ya, totalnya itu ada sekitar 40-50 porsi, lumayan cukup banyak. Udah ditungguin sampai 7:30. Aku kabur dulu aja lah, kata Mas Alfi, soalnya ya nanti tamunya kan ibu-ibu, aku males ngelewatin permisi keluar begitu. Kalau enggak ya lewat pintu samping juga bisa, toh ini udah selesai semua. Bu, udah beres semua. Udah, kata si ibu, tinggal nungguin aja. Akhirnya apa? Mas Alfi pun keluar, main di tetangganya di situ. Ya Mas Alfi nggak cerita apa, biasa aja begitu kan. Tetangganya pun nggak nyinggung-nyinggung, Vi, di rumahmu mau ada apa atau apa gitu, nggak nanya-nanya gitu. Akhirnya sudah ditungguin. Mas Alfi kan ya sering nengok ke sana ke rumah. Ini udah 7:30 lewat, udah jam 8 kurang seperempat. Acaranya udah dimulai belum gitu, pikirnya Mas Alfi. Dia pun sempat ngelongok ke sana ke rumah. Loh, kok belum ada yang datang, kata Mas Alfi. Terus udah, akhirnya apa? Ditungguin kan sampai sekitar jam 8 malam. Nah, begitu jam 8 malam, Mas Alfi pamit sama tetangga. Loh, kok acaranya, kata ibu, 7:30, kok belum ada satu orang pun yang datang ke situ. Ya Mas Alfi kan akhirnya pulang, jalan utuk-utuk ke sana. Nggak ada sendal, di teras nggak ada satu ibu-ibu pun, di ruang tamu juga nggak ada satu orang pun di sana. Ini acara jadi atau enggak sih? Nah, Mas Alfi sempat kepikir, jangan-jangan ibu kena prank nih, pikirnya begitu. Ini jangan-jangan ibu kena, wah kasihan nih, jangan-jangan acaranya nggak jadi atau bagaimana gitu ya. Nah, begitu masuk ke situ, ibu itu lagi duduk di ruang tamu sendirian. Ruang tamu yang kursinya itu udah dikeluarin ya, jadi pakai tikar begitu doang. Hah? Ibu duduk sendirian di situ. Mas Alfi ya masuk aja gitu kan, jalan, tek ngelirik ke arah ibunya. Ibunya tuh ngeliatin si Mas Alfi kayak orang marah, matanya melotot. Kayak gitu cuman ngasih kode doang, kayak masuk sana, masuk. Seperti itu. Mas Alfi kan bingung. Akhirnya dia masuk. Nah, ini keluarganya, bapaknya sama adik-adiknya cewek-cewek itu lagi pada ngumpul di ruang tengah. Terus kesini, kata si bapak gitu kan. Mas Alfi pun ke situ. Ya Pak, kenapa Pak? Mas Alfi nanya dulu. Ibu lagi ngapain di depan gitu kan. Mas Alfi kan masih kepikiran, ini ibu kena itu ya tadi dikerja ini, orang-orangnya nggak pada datang atau bagaimana, itu yang ada di pikirannya si Mas Alfi tadi. Dan dia nanya sama si bapak, Pak, acaranya nggak jadi Pak gitu kan. Nggak tahu, kita juga lagi bingung, Vi. Mana orang-orangnya, kata itu ya. Ini acara apaan juga bapak nggak tahu, kata si bapaknya begitu. Adik-adiknya kan juga bilang, iya ya Mas ya, kok ibu di situ disuruh masuk nggak mau, kata si adiknya gitu kan. Ini jadi bukan ini ya Pak, ibu dikerjain atau bagaimana? Yo nggak tahu, bapak juga belum tahu. Dan akhirnya apa? Sekitar jam 8 lewat gitu ya. Ya mungkin acaranya udah selesai atau bagaimana. Ibu itu keluar, bangun tahu-tahu nongol gitu. Bantuin itu, keluarin ininya, keluarin makanannya, kata si ibu. Ibu pun ke belakang situ ya. Ya ini cemilan makanan-makanannya itu, nyediain nasi dan sebagainya kayak gitu. Sampai apa? Orang yang rewang di situ yang malam itu kan mereka tetap fokus di bagian belakang rumah ya.
Kan udah nyiapin piringnya, udah dikasih nasi, udah dikasih lauk, nanti sayurnya terpisah, ngambil sendiri, intinya seperti itu. Pun bingung, Mas, acaranya jadi ndak sih Mas? Nanya begitu. Wah, aku juga ndak tahu Mbak, lo sampean itu gimana? Ada ibu, kan ibu balik lagi ke situ, oh, diem dulu gitu. Udah, ibu balik lagi ke sana, udahlah angkut-angkutin dulu lah ke depan situ. Vi, itu nanti di situ ya, di depan, di teras sama di ini. Mas Alfi bingung, nyediain siapa? Kata si Mas Alfi dalam hati. Iya, udah taruh pokoknya di situ aja dibagiin gitu kan, yang sopan kata situ, jangan kayak tadi masuknya begitu. Iya Bu, nggak mau panjang-panjang. Mas Alfi pun nurutin, tek 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 tek. Mas Alfi mulai ngikutin cara berpikirnya ibu, mulai nebak-nebak. Jangan-jangan acaranya emang jadi, tapi aku udah ngelihat ini gitu kan, pikirnya seperti itu. Udahlah, digituin, puter-puterin begitu kan. Nah ini kan tetangga ada yang lewat, ngelihat kali ya. Ini tetangga, Vi, acara apaan Vi? Gitu kan, ditanya sama tetangga. Mas, sampean pulang dulu katanya begitu. Kenapa katanya? Sudah pulang dulu. Nanti tak kasih, tapi nggak sekarang Mas. Nanti dulu, masih rahasia kata Mas Alfi tuh begitu. Tek diputerin seolah-olah ada orang yang duduk di situ. Oh, ini kayaknya 3 orang duduk sini. Kasih 3 piring nasi. Kasih lagi sampai di ruang tengah. Ya dibantuin sama adik-adiknya Mas Alfi, dibantuin sama rewang yang di belakang juga. Nah ini udah muter semua nih, sayur udah keluar, jeruk, sawo, apel, duren, enggak duren ya, mangga, bukan mangga juga susah. Wis pokoknya biasalah buat kayak gitu. Itu keluar semua, pacetan-pacetannya, hidangan-hidangan, cemil-cemilannya, itu udah keluar semua. Ibu pun duduk di ruang tamu, cuman ngeliatin ke sana gitu. Pak makan Pak gitu, ngomong begitu. Iya bu, makan Bu. Akhirnya Pak, ya Bapak dan Mas Alfi juga dari tadi juga belum makan, ini udah lumayan cukup telat ya. Akhirnya pada makan semua di ruang tengah. Ini yang rewang-rewang di belakang itu kan nyampe acaranya berakhir nanti ya. Nah sudah, ini selama makan diem aja cuman ngeliatin gitu. Ibu makan Bu? Iya Pak, ini mau makan. Akhirnya ibu pun ngambil nasi, makan, keletap. Ya sambil ngomong, itu Mbak dimakan Mbak, yang banyak nasinya, nambah lagi, kata si ibu seperti itu. Di situ Mas Alvin nengok sama bapak, pikirannya mungkin sama. Kayaknya acaranya emang jadi, cuman ndak tahu siapa yang diundang ibu gitu. Mas Alvin ngelongok begini, nasi itu nggak disentuh, yang nggak ada orang, nggak ada siapapun, nasi itu tetap berada di tempatnya, nggak bergeser, nggak apa, sampai Mas Alfi itu mendengar tiba-tiba ada suara gelas yang jatuh di atas tikar. Jadi nggak gemblenting gitu ya di lantai gitu, enggak, kayak suara gelas yang ketendang, intinya seperti petak gitu kan. Nggak ada suara apapun. Ada gelas tumpah, tapi ya Mas Alfi diem aja di situ gitu. Nah si ibu bangun, udah Mbak ndak apa-apa, bilangnya begitu. Ibu itu, Vi, ambilin serbet katanya, serbet yang bersih itu ada tuh di sana di cantelan kata si ibu. Mas Alfi pun ke belakang ke sana yang ngambilin serbet itu. Begitu udah diambil dikasih sama ibu, ibu pun kayak orang sibuk banget kayak nungguin gitu kan. Sini. Akhirnya apa serbetnya dikasih sama ibu ke depan. Bapak ini pakai serbet aja, ngomong begitu. Mas Alfi lagi nengok sama bapak. Bapak pun cuman udah diem aja gitu, nggak usah banyak komentar. Sampai akhirnya mungkin sekitar jam 8:30 lewat, acara itu selesai, ibu pun ke depan ke sana. Matur nuwun ya Mbak ya, matur nuwun ya Mbak. Kayak gitu seolah-olah lagi berpamitan dengan para peserta acara tadi. Mas Alfi bingung gitu ya. Gimana ini, terus sudah selesai, si ibu ya itu yang rewang di belakang juga gimana gitu ya, si ibu, Vi, bantuin beresin gitu yang di depan dulu. Mas Alfi pun akhirnya ke depan sana, dia bawa ini yang buat tempat nasi yang banyak gitu ya.
besar ditaruh di depan. Nasi nggak ada yang kesentuh sedikit pun waktu itu. Sayurannya utuh, makanannya utuh, ininya utuh semua. Nasinya dimasuk-masukin lagi, piring ditumpuk dengan rapi, buah-buahan dijadiin satu gitu ya. Terus udah beres semuanya, ibu itu lagi beres-beres ke kamar yang mungkin gerah atau bagaimana ya, ganti pakaian, acara itu udah selesai. Ini yang namanya nasi ditaruh di ruang belakang sana, buah-buahan yang masih utuh juga ditaruh di belakang situ, semuanya dikebelakangin. Ibu pun udah ganti baju, Vi, sekalian diberesin tikernya. Iya Bu. Nah akhirnya tikar pun diberesin sama Mas Alfi semuanya. Nah begitu udah beres, selesai tuh. Ibu kayak orang yang baru selesai mengadakan pesta. Alhamdulillah ya Pak ya, selesai juga gitu. Ya Bapak jawabnya bingung, Mas Alfi juga bingung. Iya memang ini acara pesta udah selesai semua. Si Mbak yang di belakang itu juga udah dibayar. Dan keduanya itu udah pulang gitu, kata Mas Alfi. Jangan ribut dulu ya Mbak ya, katanya. Iya Mas. Ini saya juga bingung, katanya begitu. Saya mau cari tahu dulu apa yang terjadi. Nah udah Mbak itu pulang, udah permisi. Cuma tinggal keluarga doang. Waktu itu udah sekitar 9:30 malam. Ngobrol kan, pasca pesta lah di mata ibunya. Nah ini mulai nanya-nanya, Bu, tadi acara apa sih Bu? Oh itu Pak, acara pengajian katanya. Pengajian Bu, pengajian yang biasa Ibu ikut itu. Bukan Pak, ini ada pengajian baru lagi, kata si itu ya. Ya Ibu ikut-ikut aja lah Pak ya, namanya pengajian makin banyak ya makin bagus ya Pak ya. Dan kebetulan, wah ini Ibu, ya wis lah, mumpung ada rezeki ketiban begini ya. Alhamdulillah Pak, kata si Ibu begitu. Bapak sama Mas Alfi sama itu kan ya, gitu kan, Bu, maaf Bu, kata si Mas Alfi gitu kan. Aku sama Bapak, sama ini adik-adiknya, adik sama itu, semuanya disebutin sama Mas Alfi. Kok nggak ngelihat Bu, yang datang pengajian katanya. Oh nggak ngelihat gimana, matamu aja yang nggak ngelihat gimana, kata si ibu. Bu, ini serius, kata Mas Alfi. Serius-serius apa, kata si ibu. Ya Pak ya, nggak kelihatan ya Pak ya. Orang nggak ada orang yang datang ke sini, acaranya apa juga nggak tahu, kata si Mas Alfi-nya. Dan Bapak, iya Bu, Alfi bener bilangnya begitu. Maksudnya gimana, Ibu bingung kan? Ibu kan ada tamu banyak tadi. Iya tamu itu, tamu pengajian. Ibu ngelihat. Ya ngelihat lah, masa nggak ngelihat gitu kan. Nah ibu ngelihat. Kami semua nggak ngelihat Bu, katanya. Kok bisa begitu, kata ibu. Ya memang beneran Bu begitu Bu. Aku nggak ngelihat. Ibu sini sih, kata si Mas Alfi ya. Sini sih. Dibawa ke tempat itu yang ruang belakang itu tadi. Dimana nasi masih utuh ditaruh di atas meja gitu kan. Tumpukan piring udah bersih semua, tadi udah dicuciin. Nah ini buah-buahnya pun dikresekin berdasarkan ini kelompoknya, jeruk, sawo, apel, dan sebagainya. Loh, kok sisa banyak, Vi? Gini kan? Bukannya sisa banyak, Bu. Ini tuh nggak ada yang makan, kata si Mas Alfi begitu. Gak ada yang makan gimana, Vi? Orang tadi pada makan. Apa nggak enak, apa gimana? Bukan, Bu. Jadi begini Bu, kata si Mas Alfi. Makanan tadi yang disuguhkan itu gak ada yang makan. Loh gak ada yang makan gimana? Orang pada makan lahap-lahap banget, kata si Bu. Ini buktinya nasinya masih banyak. Buah-buahannya masih utuh. Semuanya itu masih ada di sini Bu. Ya ndak mungkin, kata si ibu. Lah ndak mungkin gimana Bu, orang buktinya seperti ini. Ini nanya sama Bapak. Dan ya semuanya begitu, membela omongannya si Mas Alfi tadi. Ibu pun diem aja begitu. Kenapa Bu, ditanya sama Mas Alfi. Kok aneh ya, kata si ibu. Ya memang aneh Bu, ibu ngelihat kan Bu. Ibu ngelihat Bu. Itu yang pengajian itu orang sini bukan sih? Bukan orang sini. Ini orang kampung sebelah di situ, kata si ibu. Oh, ibu kenal?
Ya kenal. Kenal di mana, Bu? Ya kenal di pengajian itu. Enggak, maksudnya Ibu ada orang yang sebelumnya Ibu kenal enggak? Ibu mikir, enggak ada sih. Itu ya pas acara pengajian aja, kata si Ibu. Bu, Ibu pernah ikut pengajian itu? Pernah, katanya. Sekali, kata si Ibu. Berarti ini kedua kali, Bu. Iya, ini kedua kali. Pas waktu itu Ibu ketemu sama ibu-ibu, ceritanya. Ibu ketemu sama ibu-ibu di pasar gitu kan, Bu. Ikut pengajian aja, Bu, nanti malam, katanya. Ya sudah, Ibu ikut aja. Malam harinya janjian. Udah, Ibu ikut pengajian tersebut, katanya. Ya sudah. Ya biasa aja, kata ibunya. Mas Alfi sama Bapak itu udah mikir, Bu, kayaknya, ini kayaknya ya, Bu, ya. Itu tuh, aduh, gimana ya ngomongnya ya, nggak enak ya, Bu, ya. Itu teman-teman Ibu yang ngumpul-ngumpul itu kayaknya bukan orang, Bu. Itu tuh setan, Bu. Setan gimana, kata si Ibu. Loh, orang beneran nggak ada. Nah, waktu itu, si Mas Alfi, kan tadi ada tetangga yang sempet datang nanyain ya. Keluar sebentar nyariin gitu ya. Oh, ada orangnya masih duduk di sana buka baju. Bro, sini, katanya. Datanglah si itu. Mau nasi nggak? Mau. Mau buah nggak? Bentar ya, tak ambilin. Akhirnya diambilin sama Mas Alfi. Truk makan di situ. Ya ditanyain. Sama ada ibunya juga. Bro, tadi waktu kesini ngelihat ada orang nggak? Nggak ada. Makanya aku bingung. Itu Alfi lagi ngapain sih? Lagi apa-apaan? Nah, ternyata hal itu tuh disampaikan ke warga yang lain. Akhirnya beberapa warga itu juga ternyata di depan lagi mengintip gitu, lagi menganalisa. Orang panggilin semua sama Mas Alfi, sini. Bu, itu makanannya kan masih ada banyak ya, Bu, ya? Iya. Bagi-bagiin aja ya, Bu, ya. Ya udah sana, kata si ibu. Akhirnya udah dibagi-bagiin. Ya begitu, pada cerita begitu, Bu. Iya, Bu, memang nggak ada siapa-siapa. Nah, akhirnya si ibu pun mungkin mulai sadar gitu ya. Kok bisa begitu ya, Vi, ya? Bu, ibu cerita sih, katanya. Nah, akhirnya ibunya cerita tuh lengkap. Malam jam 10 lewat, itu ibu cerita. Jadi, waktu itu, ibu itu ketemu di pasar sama seorang ibu-ibu. Terus ya ngobrolin masalah pengajian, seperti itu kan. Ya udah, ibu ikut aja, Bu, kami. Ya sudah. Nanti malam, Bu, acaranya. Ya sudah, janjian di mana? Nanti kita ketemu di sini. Nah, udah seperti itu. Ibu kan ke sana. Ketemulah, udah ditungguin. Ibu datang ke acara itu. Malam hari. Begitu di acara tersebut, kan itu suka dikocok ya. Siapa yang ini nanti yang namanya keluar itu. Nah, begitu namanya keluar, nama ibu. Jadi yang ibu yang kedua. Yang kedua, baru maksudnya ikut kedua pengajian tersebut, ibu dapat. Ya sudahlah, diadain lah, kata si ibu seperti itu. Dan ibu ngelihat semuanya. Iya, ibu ngelihat semuanya, orang-orangnya ada lengkap, orang ya begitulah. Tapi ibu nggak kenal semua ya. Enggak, ibu nggak kenal semua. Bukan orang sini ya, Bu, ya. Bukan orang sini. Orang sininya nggak ada ya, Bu, ya. Nggak ada. Terus orang yang sebelumnya ibu kenal ada nggak? Ya nggak ada juga, orang baru semua, kata si ibu. Nah itu, Bu, makanya ini aku sendiri nggak tahu. Ini kayaknya sih, ya itu setan, Bu, kata si Mas Alfi-nya. Tapi ya tetap ibunya, kalau setan-setan begitu orang ibu ngelihat ya, Vi, gimana ya, Vi, ya? Ya aku juga nggak tahu, Bu, gitu kan. Tapi sudahlah, lain kali nggak usah ikut itu lagi, Bu. Ibu ikut pengajian yang di sini aja, yang di kampung, yang orang-orangnya jelas-jelas ibu kenal siapa, gitu kan. Iya ya, Vi, ya. Iya, jangan yang aneh-aneh, jangan yang seperti itu. Akhirnya sudah, malam itu selesai. Warga kan pada pulang, jam 10 lewat, jam setengah 11. Mereka pun akhirnya masuk. Ya masih diobrolin sebentar gitu, sekitar jam 11, mereka pun siap-siap mau istirahat. Bapak pun juga ya cuman cengar-cengir, ini gimana ya ceritanya. Udah jam 11, udah hening tuh. Orang-orang, suara bapak, suara ibu nggak ada, adik-adiknya juga mungkin udah tidur ya, karena udah lewat jam tidurnya. Mas Alfi kelap-kelip gitu kan, mikirin gitu ya. Akhirnya dia pun tertidur. Tertidur baru sebentar,
Mas Alfi itu kebangun, tiba-tiba mendengar kayak banyak suara orang makan, pletak-pleting, pelentang-pelenting piringnya. Suara apa itu ya? Siapa yang makan ya? Mas Alfi kan turun, ingat, oh ya di belakang itu masih banyak makanan. Begitu buka pintu, jeng-jeng. Bukan di ruang tengah, di ruang tamu di situ. Padahal kan ada kursi, ada sofa gitu, tapi di ruang-ruang kosongnya ke sana, ini banyak orang di situ, banyak ibu-ibu lagi pada makan. Mas Alfi, siapa itu ya? Pintu depan ditutup. Di ruang tengah gak ada siapa-siapa. Cuma di ruang tamu itu doang. Ada orang yang mungkin gak sebanyak 20-30 orang tadi ya. Mungkin ada sekitar 8-10 orang yang kelihatan sama Mas Alfi. Ini lagi kelentang-kelenting lagi makan. Mas Alfi langsung nyadar kan. Jangan-jangan yang tadi, yang semalam. Oh udahlah, Mas Alfi masuk lagi. Nah begitu Mas Alfi masuk ke dalam kamar, iya, cuman ngedenger suara-suara doang. Mereka itu ngobrolnya itu ya kayak obrolan ibu-ibu pengajian semacam itulah. Bahkan suaranya itu kayak dari depan rumah, di situ juga ada, di luar rumah maksudnya ya, di luar rumah, di area depan di sana. Lah ini acara pengajiannya bener-bener ini kayaknya kejadian nih malam harinya. Nah akhirnya sudah Mas Alfi, udahlah aku nggak mau ngurusin inilah, aku ngantuk dan aku yakin itu tuh setan, pikirnya Mas Alfi. Dia pun tertidur. Setelah mungkin waktu itu lumayan cukup lama ya, sekitar setengah jam melek, akhirnya dia pun tertidur. Nah keesokan paginya ngomong sama ibu sama bapak, Bu, Pak, tadi malam aku ngedenger ini. Ternyata bapak sama ibunya juga, cuman mereka itu nggak keluar kamar, takut. Orang kita juga denger, Vi, gitu. Tapi sudahlah, biarin aja gitu. Akhirnya ya sudah, cuman ada yang aneh. Jadi nasi yang semalam, yang di belakang itu, pas pagi-pagi itu kan masih ada sisa ya. Semalam kan dimakan sama beberapa warga. Nah begitu balik lagi ke belakang sana, nasinya itu udah jamuran. Udah ada hitam-hitamnya gitu, jamur di nasi gitu. Nasinya cepet banget jamuran begini. Tapi akhirnya udah dibuang. Dan semenjak saat itu kayak udahlah, seolah-olah kita nggak pernah ngalamin kejadian apapun. Warga banyak yang nanyain, tapi Mas Alfi dan keluarga berusaha ya sudahlah seperti itu, yang nggak terlalu menanggapi yang gimana-gimana. Dan itu kayak menjadi semacam pelajaran ibunya. Bu, kalau misalnya kayak gitu diajak pengajian jangan mau sembarangan begitu, Bu. Iya. Akhirnya ya kapok. Akhirnya fokus ke pengajiannya sendiri. Itu aja satu cerita dari Mas Alfi di Solo Tigo ya. Terima kasih banyak Mas Alfi atas ceritanya. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya bijinya, tentu saja terima kasih atas pesanannya. Kawan-kawan yang belum sempat memesan, ditunggu pesanannya. Dan untuk kawan-kawan yang sudah mampir di channel Lapak Horor juga, terima kasih banyak. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Baik, sampai jumpa di episode selanjutnya. Riam Biru, jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.